Politik jelang Pilpres 2024 di tanah air masih sangat dinamis. Hasil riset beberapa lembaga survei, yang menempatkan 3 kandidat capres terkuat, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di urutan teratas, masih bisa berubah setiap saat. Namun hasil survei tersebut memberi gambaran bahwa 1 di antara 3 kandidat capres terkuat itulah yang bakal menjadi Presiden ke-8 RI menggantikan Joko Widodo. Maka wajar jika masing-masing kandidat kecuali Ganjar yang belum deklar karena PDIP hingga saat ini belum memutuskan akan mengusungnya di Pilpres mendatang, sesumbar siap memenangkan kontestasi di 2024. Hanya saja, diamati dari komunikasi politik yang dibangun Ganjar sejak 2022 lalu, mengisyaratkan bahwa Gubernur Jawa Tengah ini tengah bersiap meramaikan panggung politik nasional 5 tahunan tersebut. Lihat saja, sejumlah relawan dan pendukungnya, hingga saat ini terus mensosialisasikan Ganjar Presiden 2024. Mulai dari Himpunan Santri Nusantara, HISNU, kiai-kiai muda hingga relawan Mak Ganjar. Termasuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat Jawa Timur agar mendukung politikus PDIP tersebut di 2024 dengan berbagai program kerakyatan. Apalagi sejumlah survei dari lembaga survei menjadikan Ganjar sebagai salah satu bakal capres terkuat bersama Prabowo dan Anies. Maka semakin gencar sosialisasi yang dilakukan para pendukung Ganjar tersebut. Di lain pihak, bakal calon capres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Raya (KIR), yang dihuni Gerindra dan PKB, mengaku siap memenangkan Pilpres 2024, setelah tumbang di 2 edisi yakni 2014 dan 2019. Bahkan, Prabowo mengaku siap jika harus berhadapan dengan Anies Baswedan, yakni bakal capres usungan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Demokrat, Nasdem dan PKS. Termasuk melawan Ganjar Pranowo jika nantinya, PDIP jadi mengusung kadernya tersebut. Oke, sekarang mari kita tengok seberapa dikdayanya ketiga bakal capres tersebut di 2024 berdasarkan rekam hasil survei beberapa lembaga. Hasil survei Litbang Kompas pada tanggal 25 Januari hingga 4 Februari 2023 dengan sampel 1.202 responden dan memiliki margin of error sekitar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%, menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo yang terkuat, yakni 25,3%, disusul Prabowo 18,1% dan Anies 13,1%. Kemudian survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, periode 7-11 Januari tahun 2023 yang dilakukan terhadap 1.221 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sekitar 2,9%. Dari 10 nama kandidat, LSI merekam bahwa Ganjar Pranowo masih yang terkuat, yakni 29,2%, disusul Prabowo 19,4% dan Anies 16,5%. Sementara nama-nama kandidat lainnya, seperti Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono dan nama-nama lainnya masing-masing di bawah 10%. Selanjutnya Indonesia Polling Stations (IPS), yang melakukan survei pada 15-24 Februari 2023 dengan mengambil sampel 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error sekitar 2,83%. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul 33,2%, disusul Ganjar 22,1% dan Anies 20,9%. Berikutnya, Lembaga Survei Political Statistics Polstat pada periode 10-18 Februari tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang usia di atas 17 tahun dengan tingkat kepercayaan survei sekitar 95%, margin of error di kisaran sekitar 2,8%. Hasilnya, Prabowo unggul 33%, disusul Ganjar 20,6% dan Anies 19,4%. Pun begitu dengan hasil survei Lembaga Survei Nasional LSN periode 2-11 Januari tahun 2023 di 6 provinsi di Pulau Jawa. Dari 810 responden sebagai sampel yang diambil secara acak bertingkat atau multistage random sampling dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara tatap muka, merekam elektabilitas Prabowo di angka 42,1%, disusul Ganjar 41,9%, dan Anies 13,5%. Yang belum memilih 2,5%. Nah, dari survei sejumlah lembaga tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa, politik di Indonesia jelang Pilpres 2024 masih sangat dinamis.
Segalanya masih bisa berubah setiap saat. Siapa capres terkuat akan ditentukan pilihan rakyat pada Februari 2024 mendatang saat pemilu digelar. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue.